Selamat pagi. Kali-kali ini saya akan bicara mengenai waktu yang tidak sinkron. Ini adalah ilustrasi saja. Artinya tidak ada, mungkin ada mengandung kebenaran juga mungkin tidak. Eh, Ketika aktivitas seseorang dengan waktu yang berbeda-beda, misalnya aktivitas pagi dimulai jam setelah sholat subuh, mungkin juga ada waktu tertentu, tidak memulainya secara langsung, bisa saja jam 6, jam 7, jam 8. Sementara yang lain dimulai jam 10 baru bangun tidur sih. Ini kalau saya misalnya pagi hari setelah sholat subuh atau setelah 2 jam atau 1 jam setelah itu baru beraktivitas. Sementara yang lain itu masih di siang hari. Ya tentu kan tidak nyambung ya, memperhatikan apa aktivitasnya. Dan tidak tahu, yang tidak tahu pas pulangnya misalnya saya olahraga pagi gitu ya, terus tiap hari mungkin. Tapi yang satunya ini orang uh, bertemu di siang hari atau di mana hari. Begitu yang ditanya si A ini pasti nanya, oh saya nggak pernah lihat, saya nggak pernah tahu atau tidak pernah dia. Nah, kata tidak pernah ini ketika didengar oleh si X tentunya kan juga akan menimbulkan tanda tanya. Nah, setiap hari melakukan aktivitas itu kok ditanya tidak? Jadi orang yang bertanya itu pada orang yang salah. Yang satunya pagi ya lebih pagi, yang satunya siang, ya nggak nyambung, nggak ketemu kan gitu ya. Itu yang saya sebut dalam komunikasi adalah miskomunikasi waktu. Jadi kalau bertanya itu mungkin bertanyalah pada orang yang tepat. Satu, yang kedua, sebenarnya motif pertanyaannya apa kan gitu ya. Kalau kita sekedar hanya mengetahui aktivitas seseorang, kok kayaknya kurang kerjaan aja gitu. Tapi kalau bertanya untuk mencontoh waktu gitu ya, itu kan tentu berbeda. Dalam komunikasi itu penting antara si penerima pesan dan kemudian pesannya apa, dan yang menyampaikan pesan itu perlu dipahami, tidak serta-merta. Yang lebih berbahaya dari itu ya, serem saya kan pakai kalimat berbahaya, itu masalah interpretasi dan uh, pemahaman apa yang ditanyakan itu. Jadi kita perlu ekstra hati-hati di situ. Kenapa demikian? Hal demikian itu akan menimbulkan uh, prasangka sebenarnya, prasangka kepada orang lain. Dan itu jelas dosa lah ya, yang tanpa ada sebab akibat. Jadi tidak ada asap kalau tidak ada api kan gitu. Itu akan menimbulkan hal-hal yang di kemudian hari itu ini akan tidak harmonis lah hubungannya. Ada miss di situ. Informasi itu penting, tapi informasi apa yang dapat bermanfaat itu perlu dipilah. Dan mencari informasi itu juga penting, tetapi informasi apa yang perlu dapat disampaikan. Jadilah orang bijak dalam memahami informasi, jadilah orang bijak dalam menerima informasi. Berikanlah pendapat sebisa mungkin sesuai dengan fakta, dan jika tidak, berikanlah sumber dari mana yang jadi rujukannya. Atau kalau pendapat pribadi pun sampaikan bahwa itu adalah pendapat pribadi yang disertai dengan analisa fakta-fakta. Kemudian ada yang penting adalah bertanggung jawab pada informasi yang diberikan itu. Terima kasih. Hari ini pagi hari yang cerah, minggu, dari sekian banyak fakta-fakta, peristiwa-peristiwa, keadaan-keadaan yang sebenarnya ada yang dapat kita amati, dapat menjadi sebuah pembelajaran bagi diri saya dan juga yang membaca, mendengar, dan atau melihat di podcast saya atau di tempat lain. Sekali lagi terima kasih.
Semangat, salam ceria selalu.